Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang terhormat juga kepada dosen kita hari ini telah hadir, Ibu Wida Suci Nasution. Dan terhormat juga kepada rekan-rekan sesama mahasiswa dan pelajar. Semoga kita selalu disehatkan dan diberikan keteguhan dalam menuntut ilmunya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman, mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari juga sering menemukan suatu tragedi atau kejadian yang mirip-mirip seperti halnya dengan matematika. Ada pula juga ketika kita menemukan suatu rak atau laci yang mana isinya sangat berantakan. Sekarang ini kita pusing bagaimana cara merapikan, dari mana yang harus dirapikan, serta apa yang harus kita rapikan terlebih dahulu. Begitu juga dengan matematika. Bisa digeser slide-nya. Lagi. Nah, sini. Nah, seperti hal ini. Kadang kita pusing karena kita tidak tahu dan kita juga tidak ingin tahu. Maksud dari sini apa? Ada OS. Kenapa di sini bisa 0? Kenapa di sini ya dan ini bisa 1? Kadang-kadang kita berpikir bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu kita di sini bersama teman-teman sekalian juga akan membahas secara detail dan sebisa kami mungkin agar teman-teman bisa paham, yaitu tentang bentuk kanonik. Balik lagi ke slide. Perkenalan dan kelompok. Tapi sebelum kita mulai, kita bakal absen dulu anggota kelompok hari ini ada siapa aja. Oke? Dengan saya sendiri sebagai moderator Getsul Fauza. Dan silakan teman-teman. Saya sendiri Deka Setiawan. Saya Muhammad Zaki. Saya Muhammad Oval Pramuditra. Saya Bergi Sandra. Nah, lanjut slide selanjutnya. Nah, untuk tujuan presentasi kami pada hari ini itu untuk memahami konsep bentuk kanonik dan penyederhanaan fungsi boolean dan juga menggunakan metode peta Karnaugh. Karena ruang lingkup yang kita akan pelajari ada bentuk kanonik, SOP, sum of product, dan POS, product of sum. Ada fungsi boolean, peta Karnaugh, dan juga penyederhanaan fungsi. Selanjutnya. Nah, untuk online atau hal yang akan kita bahas ini sudah tertera di sini. Dan untuk lebih lengkapnya dari setiap pembahasan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya sebagai pematerinya. Silakan. Oke, saya akan membahas tentang yang pertama ada pengertian bentuk kanonik. Apa itu bentuk kanonik? Bentuk kanonik adalah representasi standar dari suatu sistem atau persamaan yang telah disederhanakan melalui transformasi tertentu, sehingga memudahkan analisis matematisnya. Dalam matematika diskrit, bentuk kanonik digunakan untuk menyusun fungsi boolean agar mudah diimplementasikan dalam rangkaian logika. Selanjutnya ini akan membahas tentang tujuan bentuk kanonik. Tujuan bentuk kanonik yang pertama itu ada menandakan penulisan fungsi boolean. Bentuk kanonik digunakan untuk fungsi logika dalam format yang seragam atau standar. Dengan begitu, setiap fungsi logika yang kompleks bisa ditulis dengan cara yang sama, memudahkan analisis dan perbandingan antar fungsi. Contohnya, dua fungsi logika berbeda bisa dibandingkan dengan mudah jika keduanya sudah dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Yang kedua, tujuan bentuk kanonik yang kedua itu ada mempermudah analisis dan penyederhanaan. Setelah fungsi ditulis dalam bentuk kanonik, kita bisa menyederhanakan menggunakan aljabar boolean dan peta Karnaugh. Contohnya, dari bentuk SOP yang panjang, kita bisa menyederhanakan menjadi lebih pendek tanpa mengubah hasil logikanya. Selanjutnya. Oke, tujuan bentuk kanonik yang ketiga memudahkan desain sirkuit logika digital. Bentuk kanonik menunjukkan gerbang logika apa saja, yaitu and or not, yang dibutuhkan untuk membangun suatu rangkaian digital yang artinya bentuk ini langsung bisa diterjemahkan ke dalam rangkaian elektronik yang nyata. Contohnya,
bentuk SOP menjadi diimplementasikan dengan gerbang AND OR. Bentuk POS menjadi diimplementasikan dengan gerbang OR AND. Oke, tujuan bentuk kanonik yang keempat yaitu menentukan nilai fungsi dari tabel kebenaran. Ini dari tabel kebenaran atau truth table, bentuk kanonik memudahkan kita menulis fungsi logika berdasarkan nilai output. Nilai 1 menghasilkan bentuk SOP, nilai 0 menghasilkan bentuk POS. Selanjutnya. Selanjutnya ini kita akan bahas jenis-jenis bentuk kanonik. Secara umum ada dua jenis bentuk kanonik, yaitu SOP, sum of product, dan POS, product of sum. Kedua bentuk ini saling berkaitan dan masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Oke, ini bentuk kanonik SOP yaitu penjumlahan dari hasil kali. Setiap suku dalam SOP itu disebut minterm, yang merupakan hasil operasi N dari semua variabel input, baik dalam bentuk asli ataupun komplement. Contoh fungsinya, sini fungsi boolean x, y, z sama dengan aksen, y aksen, z aksen ditambah x, y aksen, z aksen ditambah x, y, z, yaitu ini SOP. Setiap suku seperti x aksen, y aksen, dan z aksen itu adalah suku minterm. Selanjutnya itu ada bentuk kanonik POS, yaitu perkalian dari hasil jumlah. Setiap suku dalam POS disebut maxterm, yang merupakan hasil operasi OR dari semua variabel input. Contohnya fungsi boolean x, y, z sama dengan x tambah y tambah z dikali x tambah y aksen tambah z dikali x tambah y aksen tambah z aksen dikali x aksen tambah y tambah z aksen dikali x aksen tambah y aksen tambah z, itu POS. Setiap suku x tambah y tambah z itu maxterm. Selanjutnya akan membahas minterm dan maxterm fungsi boolean dua kubah. Ini adalah tabel minterm dan maxterm fungsi boolean dua kubah. Oke, mari kita pahami konsep minterm dan maxterm untuk dua variabel dua kubah. Ini x0, y0, mintermnya itu x aksen, y aksen. Kenapa pakai aksen? Karena 0 di minterm itu adalah bilangan komplement, yaitu harus pakai aksen. Nah, yang baris kedua ini x0, y1. X0 itu x aksen, y1 nya itu y. Kenapa y1 nya itu y nggak pakai aksen? Karena bilangan 1 itu di minterm itu asli. Dan ini baris ketiga ada x1, y0, yaitu mintermnya xy2, xy aksen, dan di baris keempat x1, y1, mintermnya itu xy. Kalau minterm itu simbolnya m kecil ya. Nah, ini kalau maxterm itu kebalikan dari minterm. Ini x0 itu x, y0 itu y. Kalau di maxterm itu kenapa 0 itu x gak pakai aksen? Karena kalau di maxterm itu 0-nya bilangan asli, bukan bilangan komplement, jadi gak usah pakai aksen. Terus kalau maxterm itu simbolnya tuh m besar ya. Dan ini x. Baris kedua ada x0, y1, maxtermnya x tambah y aksen, itu simbolnya m besar 1. Dan baris ketiga ada x1, y0, itu maxtermnya itu x aksen ditambah y, simbolnya tuh m besar 2.
Kalau yang baris keempat itu ada X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Maksimumnya itu X aksen ditambah Y aksen sama dengan fungsi bola M besar 3. Slide selanjutnya. Nah ini min term dan max term fungsi Boolean 3 purba. Kalau tadi kan 2 purba. Kalau tiga variabel itu ini ada X ya Z. Kalau tadi kan nggak ada Z-nya, jadi cuma X ya doang. Terus konsepnya sama, tapi kalau ini tuh ada 8 kombinasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tadi cuma 4 doang kombinasinya. Nah, kalau ini pola minterm X 0, Y 0, Z 0, suku mintermnya itu X aksen, Y aksen, Z aksen, lambangnya yang kecil 0. Ini yang baris kedua X 0, Y 0, Z 1, minterm sukunya X aksen, Y aksen, Z, lambangnya yang kecil 1. Baris ketiga ada X 0, Y 1, Z 0, suku mintermnya X aksen, Y, Z aksen, lambangnya minterm 2. Baris keempat X 0, Y 1, Z 1, suku mintermnya ada X aksen, Y, Z, lambangnya minterm 3. Baris kelima ada X 1, Y 0, Z 0, suku mintermnya ada X, Y aksen, Z aksen, lambangnya minterm 4. Ke 6 ada X1, Y0, Z1, suku mintermnya X, Y aksen, Z, lambangnya minterm 5. Ke 7 ada X1, Y1, Z0, suku mintermnya X, Y, Z aksen, lambangnya minterm 6. Yang ke-8 X1, Y1, Z1, suku mintermnya X, Y, Z. Itu lambangnya itu minterm 7. Nah kalau max term ini kebalikan dari minterm juga. Belum. Ini kalau max term tuh X0, Y0, Z0. Oke, seperti sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau belum. Saya sudah jelaskan sebelumnya kalau max term itu kembalikan dari minterm. Jadi kalau nilainya 1 itu pakai aksen, kalau nilainya 0 itu nggak pakai aksen, gitu bedanya. Kalau minterm, kalau 0 itu pakai aksen, kalau nilai 1 itu nggak pakai aksen. Nah ini max term X0, Y0, Z sama dengan 0. Max term sukunya ada X tambah Y tambah Z, lambangnya max term 0. Terus baris kedua ini ada X0, Y0, Z1, max term sukunya ada X tambah Y tambah Z aksen, lambangnya max term 1. Terus yang baris ketiga ada X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Yang suku max termnya itu X tambah Y aksen tambah Z, lambangnya max term 2. Terus baris keempat X0, Y1, Z1, max term sukunya ada X tambah Y aksen tambah Z aksen, lambangnya max term 3. Terus yang baris kelima X1, Y0, Z0, max term sukunya X aksen tambah Y tambah Z, lambangnya max term 4. Baris ke-6 ada X1, Y0, Z1, max term sukunya X aksen tambah Y tambah Z aksen, lambangnya max term 5. Baris ke-7 ada X1, Y1, Z0, max term sukunya X aksen ditambah Y aksen ditambah Z, lambangnya max term 6. Terus yang terakhir baris 8 X1 ditambah Y1, X1, Y1, Z1, max term sukunya X aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen, lambangnya max term 7. Oke, saya akan presentasinya sudah kelar, terus dilanjutkan ke Muhammad Zaki.
kesempatan ini saya akan lebih menjelaskan tentang POS dan POS. SOP dan POS. SOP itu sums of product dan POS product of sums. Suatu fungsi boolean dapat dibentuk secara aljabar dari tabel kebenaran yang diketahui dengan membentuk minterm dan maxterm yang dari setiap kombinasinya. Untuk membentuk SOP, tinjau kombinasi ubah-ubah yang menghasilkan nilai 1. Sedangkan untuk membentuk POS, tinjau kombinasi ubah-ubah yang menghasilkan nilai 0. Nah, ini ada contohnya. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Kita jelasin dulu tabelnya. X 0 Y 0 Z 0, maka F X Y Z nya 0. X 0 Y 0 Z 1, maka F X Y Z nya 1. X 0 Y 0 Z 0, F X Y Z nya 0. X 0 Y 0 Z 0 Z 1, maka F X Y Z nya 0. X 1 Y 0 Z 0, maka F X Y Z nya 1. X 1 Y 0 Z 1, F X Y Z nya 0. X 1 Y 1 Z 0, F X Y Z nya 0. X 1 Y 1 Z 1, F X Y Z nya 1. Ini penjelasannya SOP. Kombinasi nilai-nilai ubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 11 seperti yang di tabel. Terus fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah F X Y Z sama dengan X aksen Y aksen Z tambah X Y aksen Z aksen tambah X Y Z, atau dengan menggunakan lambang minterm, yaitu F X Y Z nya sama dengan M1 tambah M4 tambah M7 sama dengan sigma 147. Ya, ini contoh yang POS nya. Tabelnya X0 Y0 Z0, F nya 0 0. X0 Y0 Z1, F nya 1. X0 Y1 Z0, F nya 0. X0 Y1 Z1, F nya 0. X1 Y0 Z1, F nya 0. X1 Y1 Z0, F nya 0. X1 Y1 Z1, F nya 1. POS, kombinasi nilai-nilai ubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 00, 010, 011, 101, dan 110. Fungsi boolean dalam bentuk kanonik POS adalah F X Y Z nya sama dengan dalam kurung X tambah Y tambah Z kali dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z kali dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z aksen kali dalam kurung X aksen tambah Y tambah Z aksen kali dalam kurung X aksen Y aksen tambah Z, atau dengan menggunakan lambang maxtermnya F X Y Z nya sama dengan M0 kali M2 kali M3 kali M5 M kali M6 sama dengan T 0, 2, 3, 5, 6. Nah, ini ada latihan soalnya. Sebelum menjelaskan, saya buat dulu di kolom tulis. Pertama ke latihan soal yang pertama dulu. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Ini tabelnya. Ini ada jawabannya. 1. Kita cari kanonik SOP nya dulu. Itu F X Y Z sama dengan X aksen Y aksen Z aksen tambah X aksen Y aksen Z tambah X Y aksen Z aksen tambah X Y Z aksen. Lambangnya minterm, yaitu F X Y Z sama dengan M0 M1 M0 tambah M1 tambah M4 tambah M6 sama dengan sigma dalam kurung 0, 1, 4, 6. Terus kanonik POS nya
f x y z sama dengan dalam kurung x tambah y aksen tambah z dikali kurung x tambah y aksen tambah z aksen kali kurung x aksen tambah y tambah z aksen kali kurung x aksen tambah y aksen tambah z aksen. Lambangnya itu maksudnya f x y z nya m2 m3 m5 m7 sama dengan pi nya 2 3 5 6 7. Terus udah ini latihan soal yang kedua, sama soalnya nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Tabelnya seperti berikut, ini jawabannya kanonik SOP. F x y z sama dengan x aksen y aksen z aksen tambah x aksen y z tambah x y aksen z aksen tambah x y z. Lambangnya midterm yaitu f x y z sama dengan m0 tambah m3 tambah m4 tambah m6 tambah m7 sama dengan sigma 0 3 4 6 7. Terus kanonik POS nya f x y z sama dengan x dalam kurung x tambah y tambah z aksen kali kurung x tambah y aksen tambah z kali kurung x aksen tambah y tambah z aksen. Lambangnya makstrom yaitu f x y z sama dengan m1 m2 dan m5 sama dengan pi 125. Lanjut. Untuk latihan soal yang ketiga sama seperti yang pertama sama kedua ini. Menyatakan fungsi boolean bentuk SOP dan POS. Untuk menyatakan fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dapat dilakukan dengan 1. Melengkapi literalnya, 2. Membuat tabel kebenaran. Contohnya, nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x tambah y aksen z dalam bentuk kanonik POS dan SOP. B. POS SOP sama dengan sigma 1 4 5 6 7, maka POS nya pi 0 2 3 sama dengan dalam kurung x y z x tambah y tambah z kali kurung x tambah y aksen tambah z kali kurung x tambah y aksen tambah z aksen. Terus ada bentuk bakunya. Bentuk baku dari fungsi boolean tidak harus mengandung literal yang lengkap. Contohnya f x y z sama dengan y aksen tambah x y tambah x aksen y z, itu bentuk baku SOP. Terus f x y z sama dengan x kali kurung y aksen tambah z kali kurung x aksen tambah y tambah z aksen. Penyederhanaan fungsi boolean. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara. Secara aljabar, menggunakan peta Karnaugh, atau menggunakan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Secara aljabar, pada dasarnya penyederhanaan aljabar ini menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Pada materi ini akan dipelajari penyederhanaan fungsi boolean dengan menggunakan peta Karnaugh. Contohnya 1. F x y sama dengan x tambah x aksen y sama dengan dalam kurung x tambah x aksen tambah dalam kurung x tambah y sama dengan 1 tambah dikali x tambah y sama dengan x tambah y. 2. f x y z sama dengan x aksen y aksen z tambah x aksen y z tambah x y aksen tambah sama dengan x aksen z dalam kurung
y aksen tambah y tambah x y aksen sama dengan x aksen z tambah xz aksen. Terus ketiga terakhir f x y z sama dengan x y tambah x aksen z tambah y z sama dengan x y tambah x aksen z tambah y z dalam kurung x tambah x aksen sama dengan x y tambah x aksen z tambah x y z tambah x aksen y z sama dengan x y dalam kurung 1 tambah z tambah x y x aksen z dalam kurung 1 tambah y sama dengan x y tambah x aksen z. Sekian dari saya. Dilanjut oleh Noval. Jadi di sini saya akan menjelaskan tata cara menggunakan peta Karnaug, metode peta Karnaug. Metode peta Karnaug atau Key-map itu merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurits Karnaug pada tahun 1953. Peta Karnaug adalah sebuah diagram peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Tiap kotak mempresentasikan sebuah midterm. Tiap kotak dikaitkan bertetanggaan jika midterm yang mempresentasikan berbeda hanya satu buah literal. Peta Karnaug dapat dibentuk dari fungsi boolean yang dipresentifikasikan dengan ekspresi boolean maupun fungsi yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Peta Karnaug dengan 2 peubah, peta Karnaug dengan 3 peubah, dan peta Karnaug dengan 4 peubah. Jadi di sini peta Karnaug dengan 2 peubah, misalkan 2 peubah dalam fungsi boolean adalah x dan y. Baris pada peta Karnaug untuk peubah x dan kolom untuk peubah y. Baris pertama diidentifikasikan nilai 0 menyatakan x aksen, dan sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan x. Kolom pertama diidentifikasikan nilai 0 untuk menyatakan y aksen, sedangkan kolom kedua dengan 1 menyatakan y. Setiap kotak merepresentasikan midterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Berikut terdapat 3 cara yang lazim digunakan sejumlah literatur dalam menggambarkan peta Karnaug untuk 2 peubah. Atas Ji. Nah, di sini midtermnya 0, midtermnya 1, M2 dan M3. Ini adalah X0 dan di sini adalah Y0 dan 1. X0-nya itu adalah X aksen, Y aksen dan X aksen Y. Dan X1-nya itu adalah X dan Y aksen dan XY. Jadi di sini saya akan mencontohkan tata cara pengerjaan bentuk tabel peta Karnaug 2 variabel. Jadi di sini kita pertama-tama membuat tabel. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan peta Karnaug 2 variabel ini dengan cara menggambarkan dengan tabel ini. Jadi di sini saya ingin buat tabel peta Karnaug untuk 2 variabelnya.
Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengisi seperti itu. Kita lihat dulu untuk tabelnya, di mana X0 itu dan Y0 itu berada di posisi mana. Mari kita cek atau kita cari dulu. X0 itu berada di posisi 0 dan Y0 itu berada di posisi 0, maka garis tersebut berada di posisi M0. Maka kita akan tulis di sininya adalah M0. Dan untuk mencari X0 Y1 nya itu kita lihat ke tabelnya. X0 dan Y1 itu berada di posisi M1. Maka untuk mengisi ininya itu adalah yang diisinya adalah M1. Dan untuk mengisi X1 dan Y0 nya itu kita lihat tabelnya dulu. X1 dan Y0 itu berada di posisi M2. Dan untuk mengisi X1 dan Y1 nya itu kita lihat ke tabelnya lagi. X1 dan Y1 nya itu berada di posisi M3. Maka di sini menuliskannya adalah M3. Ini adalah cara untuk memudahkan kita bagaimana cara memahami hasil tabel peta Karnaug untuk dua variabel ini. Jadi kita tinggal bikin tabelnya aja, tinggal kita pahamin polanya ini. X0 nya itu posisinya di mana, dan Y0 nya itu pada posisinya di mana, baru kita buat tabel peta Karnaugnya. Nah, untuk yang tipe kedua itu adalah ada peta Karnaug dengan 3 peubah. Untuk fungsi boolean dengan 3 peubah, misalkan X, Y, dan Z, jumlah kotak di dalam peta Karnaug meningkat menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Baris pada peta Karnaug untuk peubah X dan kolom peubah YZ, baris pertama diidentifikasikan nilai 0 untuk menyatakan X aksen, sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan X. Kolom pertama diidentifikasikan nilai 00 menyatakan X aksen dan Y aksen. Kolom kedua diidentifikasikan nilai 01 untuk menyatakan Z Y aksen. Kolom ketiga diidentifikasikan 11 untuk menyatakan X Y. Perhatikanlah bahwa antara satu kolom dengan kolom berikutnya hanya berbeda 1 bit. Setiap kotak merepresentasikan pattern dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Ini di sini ada tabelnya atau ada peta untuk tipe 3 peubah. Di sini X0 di sininya itu adalah menyatakan 0-nya ini menyatakan X aksen, dan satunya ini adalah untuk menyatakan X, dan YZ 00 ini adalah untuk menyatakan YZ aksen, dan YZ 01-nya itu adalah untuk menyatakan Y aksen Z, dan YZ 11-nya ini adalah untuk menyatakan YZ, dan YZ 10 adalah untuk menyatakan YZ aksen. Jadi X0 YZ0 itu adalah X aksen, YZ aksen, dan X0 YZ01 itu adalah X aksen, Y aksen, dan Z. X aksen YZ11 itu adalah X aksen dan YZ. X0 YZ10 itu adalah X aksen, Y, Z aksen. Dan untuk X1 YZ0 itu adalah X, Y aksen, Z aksen. Dan untuk X1 YZ01 itu adalah X, Y aksen, dan Z. Dan untuk X1 YZ11 itu adalah X, Y, Z. Dan X1 YZ10 itu adalah X, Y, Z aksen. Dan ini adalah bentuk tabel kedua dari 3 variabel. X0 yang ini adalah untuk menyatakan X aksen, dan ini adalah untuk menyatakan X, dan YZ YZ00 ini adalah untuk menyatakan Y aksen Z, dan YZ01 adalah untuk menyatakan Y aksen Z, dan YZ11 itu adalah untuk menyatakan YZ, dan YZ10 itu adalah untuk menyatakan
Y, Z aksen. Dan X0 YZ00 itu adalah M0, dan X0 YZ01 itu adalah M1, dan X0 YZ11 itu adalah M3, X0 YZ10 itu adalah M2, X1 YZ0 itu adalah M4, X1 YZ01 itu adalah M5, X1 YZ11 itu adalah M7, dan X1 YZ10 itu adalah M6. Jadi di sini saya akan ingin memberitahu bagaimana cara hasil ini dengan cara menggunakan tabel seperti tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara seperti untuk menghasilkan ini. Kita lihat dulu di tabelnya. Kalau yang ke bawah ini adalah untuk 0 ini untuk menyatakan X aksen, dan 1 ini adalah untuk menyatakan X, dan 00 ini adalah untuk menyatakan Y aksen, Z aksen, dan 01 ini adalah untuk menyatakan Y aksen Z, dan 11 ini adalah untuk menyatakan YZ, dan 10 ini adalah untuk menyatakan YZ aksen. Jadi kita lihat X0 YZ00 itu adalah berada di posisi mana, kita lihat di tabelnya. X0 Y0 Z0 itu dia berada di posisi M0
maka di sininya kita tulis adalah M0 dan X0 YZ01. Kita lihat di tabelnya X0 Y0 dan Z1 itu berada di posisi tabel M1, maka di sininya kita tulis adalah M1. Dan X0 YZ11 itu kita lihat lagi ke tabel, dia berada di posisi mana? X0 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 YZ11 itu berada di posisi ini, karena X0 nya itu adalah 0, Y-nya itu adalah 1, Z-nya itu adalah 1. Dia berada di posisi M3. Maka di sini adalah kita tulis M3. Dan X0 YZ10 itu adalah berada di posisi ini. Kita lihat X0 Y1 dan Z1 itu adalah berada di posisi M2. Maka di sini adalah kita tulis M2. Dan untuk X1 YZ00 itu adalah berada di posisi, kita lihat dulu di sini di tabelnya X1 dan Y-nya adalah 0 dan Z-nya itu adalah 0, berada di posisi M4, maka di sininya kita tulis M4. Dan X1 YZ01 itu adalah berada di posisi, kita lihat ke tabelnya X1 Y0 dan Z1 itu adalah berada di posisi M5, maka di sini kita tulis M5. Dan kita lihat X1 YZ11 itu adalah berada di posisi mana? Mari kita lihat di tabelnya. X1 Y1 dan Z1 itu adalah berada di posisi M7, maka di sini kita tulis M7. Dan X1 YZ10 itu adalah berada di posisi, kita lihat lagi ke tabelnya, X1 Y1 dan Z0 itu adalah berada di posisi M6, maka di sini kita tulis M6. Ini adalah cara penjelasan untuk tabel 3 peubah dalam petakan naut. Agar lebih paham atau lebih mudah dipahami, lihat konsep ke tabelnya, kita bikin tabelnya, kita baca polanya, baru kita akan mudah memahami hasil dari si tabel tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu adalah peta Carnot dengan 4 peubah. Misalkan 4 peubah di dalam fungsi boolean adalah W, X, Y, dan Z. Jumlah kotak di dalam peta Carnot meningkat menjadi 2 pangkat 4 sampai dengan 16 baris pada peta Carnot. Untuk peubah WX dan kolom, untuk peubah YZ, baris pertama diidentifikasi nilai 000 menyatakan W aksen dan X aksen. Baris kedua dengan 01 menyatakan W aksen X. Baris ketiga dengan 11 menyatakan WX, dan baris keempat dengan 10 menyatakan WX aksen. Kolom pertama diidentifikasikan nilai 00 menyatakan Y aksen dan Z aksen. Kolom kedua diidentifikasi dengan nilai 01 menyatakan YZ aksen. Kolom ketiga diidentifikasikan nilai 11 untuk menyatakan YZ, sedangkan kolom keempat diidentifikasikan dengan nilai 00 adalah untuk menyatakan YZ aksen. Setiap kotak merepresentasikan minterm dari kombinasi barisan dan kolom yang bersesuaian. Ini adalah bentuk contoh peta Carnot dengan 4 peubah, yaitu di mana WX-nya itu adalah 0, WX-nya itu adalah 01, dan WX-nya itu adalah 11, dan WX-nya itu adalah 10. Dan atasnya itu adalah
YZ-nya itu adalah 00 dan YZ-nya itu adalah 01 dan YZ-nya itu adalah 11 dan YZ-nya itu adalah 10. Untuk mengisi baris kolom WX00 dan YZ00 itu adalah W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Dan untuk mengisi WX00 dan YZ01 itu adalah diisi dengan W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z. Untuk mengisi WX00 dan YX11 itu adalah diisi dengan W aksen, X aksen, dan YZ. Untuk mengisi WX00 dan YZ10 itu adalah diisi dengan W aksen, X aksen, dan YZ aksen. Untuk mengisi kolom WX01 dan YZ00 itu adalah dapat diisi dengan W aksen, X, Y aksen, dan Z aksen. Untuk mengisi WX01 dan YZ01 itu adalah diisi dengan W aksen, X, Y aksen, dan Z. Untuk mengisi WX01 dan YZ11 itu adalah dapat diisi dengan W aksen, X, Y, Z. Dan untuk mengisi WX, YZ01 dan 10 itu adalah dapat diisi dengan W aksen, X, Y, Z aksen. Dan untuk mengisi WX11 dan YZ00 itu adalah dapat diisi dengan WX, Y aksen, dan Z aksen. Dan untuk mengisi WX11 YZ01 itu adalah dapat diisi dengan WX, Y aksen, dan Z. WX11 YZ11 itu adalah dapat diisi dengan WX, Y, Z. Dan WX11 dan YZ10 itu adalah dapat diisi dengan WX, Y, Z aksen. Dan WX10 YZ00 itu adalah dapat diisi dengan WX aksen, Y aksen, dan Z aksen. Dan WX10 YZ01 itu adalah dapat diisi dengan WX aksen, dan Y aksen, dan Z. Dan WX10 YZ11 itu adalah dapat diisi dengan WX aksen, dan YZ. Dan WX10 dan YZ10 itu adalah dapat diisi dengan WX aksen dan YZ aksen. Untuk selanjutnya bisa lebih dijelaskan dengan teman saya yang bernama Pirji. Jadi di sini saya akan melanjutkan cara jawab pertanyaan 42. Yaitu di sini M0 itu adalah X-nya 0, Y-nya 0. M1 X-nya 0, Y-nya 01. M3 Y-nya 0, 0, Y-nya 11. M2 Y-nya 00, Y-nya 10. Untuk M4 nya Y-nya 01, Y-nya 10. M5 Y-nya 01. Untuk M7 Y-nya 01, 1. M6 Y-nya 01, Y-nya 10. Untuk M12 Y-nya 11, Y-nya 13 WX-nya 11, Y-nya 11. Untuk M15 WX-nya 11, M14 WX-nya 11, Y-nya 10. Untuk M8 WX-nya 10, M9 WX-nya 1001. Untuk WX-nya 101. Untuk M10 WX-nya 10, Y-nya 10. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk presentasi hari ini. Lanjut kita ke sesi tanya jawab. Kocak.
Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Saudara Farol. Perkenalkan, nama saya Farol Gian. Saya ingin bertanya, simpel aja. Sebenarnya arti dari kata kanonik itu sendiri itu apa sih? Itu aja. Apa arti dari kata kanonik? Ada lagi yang ingin bertanya? Bebas tanya apa aja, siapa aja, nggak apa-apa dah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Michael Valentino. Hari ini saya akan bertanya, mengapa pada peta karena kolom atau baris yang berdekatan hanya boleh berbeda 1 bit? Terima kasih. Oke, ada lagi? Oh ya, silakan. Oke, saya Zaki Alfaki ingin menanyakan pertanyaan ya ini. Apakah metode Coin McCluskey lebih efisien dibanding Karnaugh Map untuk jumlah variabel lebih dari 4? Oke. Oke, tetap. Ya, mungkin pertanyaannya akan kita tampung ya. Nah, kita diskusikan terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan tadi. Atindo aja. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Farel ya. Apa arti dari kata kanonik? Arti kanonik berarti bentuk baku atau standar dari fungsi logika, di mana setiap suku mengandung semua variabel baik dalam bentuk asli maupun komplemennya. Oh, sudah terjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Michael Valentino. Jadi jawabannya itu karena agar tiap kolom berdekatan hanya beda 1 variabel sehingga bisa digabung untuk menyertakan fungsi logika. Apakah puas? Sudah jelas. Oke, ketiga. Jadi sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki Alfaki. Oke. Jadi perbandingan metode Coin McCluskey lebih efisien dibanding peta Karnaugh jika jumlah variabel lebih dari 4. Karena peta Karnaugh sulit dibaca dan digambar saat variabel banyak. Coin McCluskey menggunakan cara tabulasi sistematis dan bisa dilakukan oleh komputer. Apakah bos? Makasih. Oke, langsung saja kita bakal lanjut ke saran, kritik, dan tanggapan. Yang pertama, siapa yang ingin memberi kritik? Nah, siapa? Oke, yang baju biru, Tabado, silakan. Perkenalkan, nama saya Riki Wijaya. Saya akan memberi kritik, yaitu sebaiknya di presentasinya tidak terlalu banyak teks ya. Oh, siap. Udah sih, itu aja. Oke. Saran untuk di poin terakhirnya itu ditambah kesimpulan. Oke, terima kasih. Oke, ingin memberi saran ya. Jadi untuk PPT ini kan udah overall udah lengkap nih ya. Cuman untuk metode Coin McCluskey itu nggak ada apa-apanya. Mungkin saran dari kami ya, karena mungkin itu saran dari kami tidak menambahkan, tapi karena itu juga sebenarnya kayak nggak diwajibkan juga untuk ada dari mana asalnya, soalnya kita ambil langsung dari modul. Jadi ini yang kita dapat langsung dari modul Bu Winda. Ya, terima kasih puas. Oke. Karena kayaknya sarannya sama kritik udah jadi 3 tuh, sekarang langsung ke sesi tanggapan. Siapa yang mana? Saya Yosa, saya ingin memberi tanggapan. Tadi dari moderatornya juga udah bagus cara penyampaiannya, cara pembukaannya dan ngejelasin materi-materi awal. Terus dari apa yang memberi informasinya juga memberi informasinya juga tadi bagus, kayak banyak contoh-contoh soalnya. Terus dari cara siapa namanya ini ngejawab soal juga bagus. Oke, mungkin cukup presentasi untuk hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.